Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai portofolio saham pilihan kami. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Jessica Anggi dengan 3 digit NIM terakhir 154. Adinda Safina Hermanto dengan 3 digit NIM terakhir 151. Idayu Putu Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 153. Iwanangga Santika dengan 3 digit NIM terakhir 157. Nimade Ayu Widianti dengan 3 digit NIM terakhir 158, dan Iwan Sari Utami dengan 3 digit NIM terakhir 170. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan mulai saja presentasinya. Sebelumnya, mengenai kesamaan nama dari perusahaan, klien, ataupun penjelasan, itu merupakan hanya rekayasa semata di dalam mengilustrasikan tugas portofolio saham kami, dan juga kami tidak bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan ataupun hasil dari perhitungan kami di dalam memberikan suatu advice kepada pembaca. Kami membuat informasi ini berdasarkan riset internal perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Baik, sebelum itu, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan kami. Perusahaan kami bernama Permata Asset Management. Permata Asset Management merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi yang didirikan pada tahun 2016. Sebagai manajer investasi, Permata Asset Management ini memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadi perusahaan manajer investasi yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan klien, serta untuk mendukung visi ini, kami memiliki misi, yakni yang pertama, memberikan pelayanan kepada para nasabah melalui kegiatan manajemen investasi yang cerdas dan berhati-hati. Yang kedua, menghasilkan kinerja yang memberikan peningkatan nilai tambah bagi para investor, serta memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan kami ini juga telah memiliki banyak pengalaman dalam memberikan saran kepada klien kami. Lalu kami memiliki klien yang bernama Bapak Antonio Wijaja. Beliau kelahiran 1 Februari 1993. Bapak Antonio Wijaja adalah seorang pegawai swasta dengan pendapatan rata-rata sebesar 10-15 juta. Di umur 28 tahun ini, beliau memiliki keinginan untuk terjun di dalam dunia saham dengan dana investasi sebesar 250 juta. Namun Bapak Antonio belum memiliki pengetahuan investasi. Nah, tujuan investasi dari Bapak Antonio ini adalah mendapatkan return yang maksimal dengan likuiditas sebesar 67 atau bahkan lebih tinggi. Bapak Antonio Wijaja juga memiliki profil yang menginginkan risiko maksimal 5% dan menginginkan hasil return yang tinggi. Berdasarkan profil klien tersebut, maka kami merekomendasikan 2 saham pada 2 sektor yang berbeda yang untuk diinvestasikan, yaitu pada sektor consumer goods adalah saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan pada sektor trade service and investment adalah saham PT United Tractor Tbk. Maka dari itu, berdasarkan profil klien tersebut, kami sebagai manajer investasi akan memberikan pemahaman dan saran kepada Bapak Antonio di dalam membantu dan membandingkan kedua saham tersebut dengan proporsi kepemilikan saham mana yang sebaiknya dipilih dan direkomendasikan kepada Bapak Antonio Wijaja. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai return saham dari saham yang kami tawarkan, yaitu saham emiten UNTR dan juga INDF. Next. Baik, membahas return saham yang pertama, yaitu saham emiten UNTR. Jadi dalam tabel yang terlihat pada layar, return saham UNTR pada tahun 2018 yaitu sebesar minus 1,54%. Pada tahun 2019 sebesar minus 1,25%. Pada tahun 2020 sebesar 2,39%. Dan jika dilihat dari tabel, saham UNTR mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020. Dari seluruh return saham per tahun yang telah diketahui, maka didapatkan nilai expected return dari saham UNTR yaitu sebesar 0,5%. Next. Selanjutnya membahas return saham yang kedua, yaitu saham emiten INDF. Jadi dalam tabel yang terlihat pada layar, return saham INDF pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,7%. Pada tahun 2019 sebesar 1,2%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0042%. Dan
Dari tabel tersebut, saham INDF memiliki return yang cukup konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan kemudian dari seluruh return saham per tahun yang diketahui, maka diperoleh expected return dari saham emiten INDF yaitu sebesar 0,616%. Next. Baik, selanjutnya, bagaimana return portofolio yang akan diperoleh oleh Tuan Antonio Wijaja? Next. Jadi Tuan Antonio Wijaja diasumsikan menginvestasikan dananya sebesar 250 juta rupiah untuk 2 saham emiten dengan proporsi 70 berbanding 30. Next. Dan berdasarkan perhitungan, return realisasian dari portofolio 2 saham yang akan dinikmati oleh Tuan Antonio Wijaja yaitu sebesar 2,35% dengan proporsi investasi sebesar 70 berbanding 30. Next. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang resiko portofolio yang mungkin akan diterima oleh Pak Antonio Wijaja. Berdasarkan analisis terhadap 3 periode return historis berturut-turut, saham UNTR memberikan return sebesar minus 1,54%, minus 1,25%, dan 2,39%. Sedangkan saham INDF memberikan return sebesar 0,7%, 1,2%, dan 0,0042%. Kemudian, kami akan mencari nilai dari expected return portofolio 2 saham yang dipilih, yakni dengan cara menjumlahkan hasil dari masing-masing proporsi kepemilikan saham dengan expected return-nya, di mana di sini 0,7 kami kalikan dengan 0,5%, yang dijumlahkan dengan 0,3 dikali 0,616%, sehingga didapat hasil sebesar 0,5348%. Selanjutnya, kami menghitung nilai risiko dari masing-masing saham, di mana di sini kami mendapatkan nilai risiko untuk saham UNTR sebesar 4,77% dan saham INDF sebesar 0,577%. Sebelum menentukan risiko portofolio dari kedua saham, kami menghitung nilai kovarian dan koefisien korelasinya. Yang pertama, nilai kovarian didapatkan dengan mengalihkan seluruh nilai return masing-masing saham yang sudah dikurangi dengan expected return-nya. Kemudian hasil kalinya akan dijumlahkan dan dibagi dengan 2. Di sini hasil akhirnya kami mendapat nilai kovarian sebesar 4,64 sekian persen dan menunjukkan nilai positif. Artinya nilai-nilai dari kedua variabel saham yang bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, maka yang lainnya juga meningkat dan begitu pula sebaliknya. Setelah nilai kovarian, kami mencari nilai koefisien korelasi dari kedua saham, yakni dengan cara membagi nilai kovarian dengan hasil kali dari nilai risiko masing-masing saham. Berdasarkan perhitungan di atas, koefisien korelasi dari saham UNTR dan INDF yaitu sebesar 0,56%, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa akan terjadi penurunan risiko di portofolio, namun tidak akan menghilangkan semua risikonya. Terakhir, kami menghitung nilai risiko portofolio yang mungkin akan didapatkan dari kedua saham. Caranya yakni dengan menjumlahkan hasil kali dari nilai proporsi dan nilai risiko masing-masing saham yang terlebih dahulu dikuadratkan. Kemudian ditambahkan dengan hasil kali dari kedua nilai proporsi dengan kovarian yang dikali dengan 2. Terakhir, dicari akarnya dan didapatkan nilai risiko portofolionya. Berdasarkan segala perhitungan yang telah dilakukan, maka diketahui nilai risiko portofolio dari saham UNTR dan INDF yaitu sebesar 3,62%. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai attainable set, di mana attainable set ini atau yang biasa disebut dengan opportunity set adalah seluruh set atau kombinasi yang memberikan kemungkinan pembentukan portofolio dari aset-aset yang tersedia. Next.
Untuk membuat sebuah attainable set dibutuhkan data-data berikut, yaitu yang pertama yang R atau korelasi antara saham UNTR atau United Tractor dan saham INDF atau PT Indofood Sukses Makmur, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, didapatkan hasil bahwa korelasinya adalah sebesar 0,5617. Kemudian, data selanjutnya adalah return dari saham United Tractor, yaitu sebesar 0,5% yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dan resiko dari saham UNTR-nya atau saham United Tractor adalah sebesar 4,77%. Selanjutnya, return dari saham PT Indofood Sukses Makmur adalah sebesar 0,616%, dan resiko dari saham PT Indofood Sukses Makmur adalah sebesar 0,577%. Bisa terlihat pada slide, yaitu adalah sebuah tabel, yaitu adalah tabel kombinasi saham dengan resiko dan return, di mana pada kolom W UNTR merupakan proporsi saham UNTR atau United Tractor, dan W INDF merupakan proporsi saham yang diinvestasikan pada saham INDF atau PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian selanjutnya di sampingnya ada risiko portofolio yang dilambangkan dengan sigma P, dan return portofolio yang dilambangkan dengan R besar P. Yang bisa kita lihat dari tabel kombinasi ini adalah di mana apabila Pak Antonio selaku klien kami menginvestasikan uangnya, yaitu sebesar 250 juta, sebesar 100% di PT United Tractor Tbk, dan 0% di PT Indofood Sukses Makmur, maka risiko portofolionya adalah sebesar 0,048 atau 4,8%, dan return portofolionya adalah 0,005 atau 0,5%. Kemudian, selanjutnya, apabila Pak Antonio menginvestasikan uangnya sebesar 0,95 atau 95% dari uangnya untuk di PT United Tractor dan 5% di PT Indofood Sukses Makmur, maka risiko portofolionya adalah sebesar 0,045 atau 4,5%, dan return portofolionya adalah sebesar 0,5% atau 0,005, dan begitu juga seterusnya. Sehingga tabel kombinasi ini akan membentuk kombinasi kemungkinan saham-saham dengan proporsinya masing-masing dengan risiko dan return-nya, sehingga akan didapatkan grafik seperti pada slide, yaitu next. Sehingga akan didapatkan grafik attainable set dan efficient set-nya. Nah, pada sumbu X itu adalah risiko portofolionya, dan pada sumbu Y merupakan return portofolionya, di mana titik-titik warna biru pada grafik ini akan membentuk attainable set dan efficient set-nya. Grafik ini akan membantu kami untuk membentuk proporsi saham yang akan kami sarankan kepada Pak Antonio untuk diinvestasikan pada dua saham yang kami sarankan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT United Tractor. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai optimum set. Next. Dalam menentukan optimum set, investor harus menentukan fungsi tujuan atau objektif dan fungsi kendala atau constraint. Selanjutnya, berdasarkan sejumlah fungsi kendala tersebut, investor dapat membentuk feasible set atau sejumlah kemungkinan kombinasi kepemilikan saham United Tractors dan saham Indofood. Bisa dilihat pada tabel tersebut, pada kasus Pak Antonio, digunakan data yang sama dengan bagian sebelumnya, yaitu saham United Tractors memiliki tingkat return sebesar 0,50% dan tingkat risikonya sebesar 4,8%. Sedangkan pada saham Indofood
memiliki tingkat return sebesar 0,62% dan tingkat risiko sebesar 0,58%. Nah, saham UNTR dan saham INDF ini memiliki korelasi sebesar 0,56173. Next. Bisa dilihat pada tabel tersebut, setelah kita melakukan olah data, maka solver akan memberikan solusi optimum set untuk investor sebesar 13% untuk proporsi saham United Tractors dan 87% untuk proporsi saham Indofood. Nah, proporsi ini akan menyebabkan return portofolio yang maksimum sebesar 0,079% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 0,009% dan Sharpe rasio maksimum sebesar 8,07. Next. Pada tabel tersebut, membuat analisis menjadi lebih aplikatif. Nah, apabila Pak Antonio tersebut berencana menggunakan uangnya untuk investasi sebesar 250 juta untuk membeli saham United Tractors dan saham Indofood, maka disarankan agar membeli 15 lot saham United Tractors dan 330 lot saham Indofood untuk memaksimalkan return portofolionya dengan proporsi masing-masing 13% dan 87%. Next. Selanjutnya ini merupakan grafik optimum set dari saham United Tractors dan saham Indofood. Jadi grafik tersebut menunjukkan kemungkinan kombinasi kepemilikan saham United Tractors dan saham Indofood yang berada pada satu titik, yang mana proporsi kepemilikan saham United Tractors-nya sebesar 13% dan untuk saham Indofood sebesar 87%. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu berdasarkan perhitungan dengan membandingkan kedua saham INDF dan UNTR tersebut, maka Bapak Antonio yang memiliki dana sebesar 250 juta dan profil risiko yang menyukai risiko dan menginginkan return yang tinggi, sebaiknya menginvestasikan uangnya untuk membeli saham UNTR dengan proporsi 13%, yaitu sebesar 15 lot saham UNTR dengan nilai 32.500.000 saham. Dengan nilai 32.500.000 dan saham INDF dengan proporsi 87%, yaitu sebesar 331 lot saham INDF dengan nilai 217.500.000 untuk memaksimalkan return portofolionya. Hal ini dibuktikan dengan gambaran grafik yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang di mana titik optimal terletak pada titik 0,010 dengan titik 0,006, yaitu pada kombinasi saham dengan risiko portofolio sebesar 1% dan return portofolio sebesar 0,6%, sehingga kami sebagai manajer investasi merekomendasikan kedua saham tersebut untuk diinvestasikan. Dan saran yang dapat kami berikan yaitu untuk investor yang ingin menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan, diharapkan agar membuat perhitungan-perhitungan yang relevan untuk menyesuaikan tingkat return dan risiko yang diinginkan sehingga nantinya dapat memilih saham yang tepat dan sesuai dengan keinginan klien dari perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian pemaparan dari kami mengenai portofolio saham pilihan kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.